Sambutan yang paling meriah untuk Bapak KPA Dr. Haji Nikolas Joto Prasetyo Dononegoro. Ini dia sambutan dan kelas kehidupan. Oke, silakan duduk kembali, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Eri Suswoyo Condro Negoro, SEMM, yang hari ini tentunya beliau sangat bahagia karena sudah mengantar ribuan orang untuk mencapai kesejahteraan dan kelimpahan. Apa yang sudah beliau rintis dengan segala daya, upaya, ya, kekuatannya, melayani tanpa mengenal lelah. Ya, beliau dulu dari Wonosari ke Bibis itu perjalanan hampir 30 menit. Ya, tapi semangatnya luar biasa. Semangat yang hari ini ya bisa dinikmati oleh ribuan orang, dan Bapak Ibu semua yang ada di sini menjadi saksi atas kesungguhan beliau di dalam menyejahterakan banyak orang melalui dinasti Nusantara Group dan semua panitia yang luar biasa, sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan sangat-sangat meriah dan membahagiakan, ya. Terutama ketika tari gambiong tadi, saya ikut nari tadi. Bapak Ibu yang saya cintai, ya, maafkan tadi agak terlambat. Tadi sampaikan jam 4 saya baru pulang, baru masuk rumah. Yang sedianya acara tanggal 26 kemarin, kebetulan bersamaan dengan salah satu perusahaan kita, yaitu PT Askara Kayandri Nusantara. Itu kita menjadi promotor, Bapak sekalian, ya. Menjadi promotor atas event mendatangkan artis Korea namanya Mark Prin, ya. Kemarin kolaborasi bersama Yofi dan Nuno, dan puji Tuhan alhamdulillah acaranya sangat meriah dan target penonton mencapai lebih dari 120% dari yang kita targetkan. Dan tentunya nanti melalui PT Askara ini, ya, kita akan mengadakan event-event yang lebih besar lagi, mendatangkan artis dari berbagai benua yang sudah dijadwalkan untuk tahun depan, juga artis-artis lokal. Mungkin di bulan Desember, ya, yang di Solo. Ya, Desember nanti di Solo dari ada Marsen masih tahun depan, ya, tahun depan, oke. Yang di Sriwedari Ambiar, ya, nanti ada konser Ambiar Denny Canan, ya, Denny Canan. Nanti kita juga akan mendatangkan artis-artis dari berbagai benua, dari berbagai negara, Amerika, Timur Tengah, Korea. Bulan Desember nanti artis Korea. Jadi semua, ya, sudah mengalami kelimpahan, nah, perlu hiburan. Jadi sugih bareng, happy bareng, ya. Kemudian nonton bareng, jalan-jalan bareng, ibadah bareng, pokoknya bareng-bareng. Kalau bareng-bareng pasti tanda bahagia, ya. Dan kita sudah siapkan semuanya, Bapak sekalian. Nah, artis Mark Prin itu seperti JM kita, jadi gantengnya sama dengan JM kita. Kalau yang dari Thailand namanya Mark Prin, nah ini Mark Pret, ya. Tapi mirip-mirip, ya. Bodinya mirip, cuma lebih tinggi sedikit. Baru yang dikasih Tuhan hari ini, ya, jadi selamat untuk TWT, ya, Solo Raya yang sudah 5 tahun, ya, sepertinya 6 tahun sudah berkiprah, ya. Jadi sebelum diresmikan cabang, beliau sudah 1 tahun membersamai anggota, ya. Jadi perjalanannya sudah 6 tahun sebetulnya, bukan 5 tahun.
Ya, jadi sebelum pandemi, kemudian di saat pandemi, ya banyak orang menangis, banyak orang mengalami gagal investasi waktu itu. Ada koperasi besar yang gagal pembayaran. Akhirnya banyak anggotanya oleh beliau. Sebenarnya saya katakan tenang saja. Apa yang saat ini belum kembali bersama kami, uangmu pasti kembali dan membawa teman-temannya. Dan terbukti Bapak sekalian ya, yang kemarin pada nangis di tempat lain, begitu kita dampingi, sekarang kehidupan mereka sudah dipulihkan dan jauh lebih dahsyat lagi. Dan dari situlah mereka akhirnya apa? Bercerita tentang kebahagiaan tadi. Masa katakan, tidak perlu mencari anggota, tidak perlu mengajak orang, tetapi kamu harus menjadi saksi atas kebermanfaatan, atas keberkahan yang kamu sudah rasakan. Itu yang lebih penting daripada sekedar mengajak dan mencari anggota. Maka ini saya larang ini ya, jangan pernah mengajak orang atau mencari anggota. Ketika didampingi oleh para mentor, para kepala cabang, dan para manajemen, itu lebih penting. Karena seks itu lebih dahsyat. Ya, jangan hanya sekedar cerita tentang uangnya, tetapi bagaimana perubahan dalam hidupmu, itu jauh lebih penting dan jauh lebih bermanfaat bagi banyak orang. Seperti yang sudah disampaikan dan dicontohkan beliau Pak Heri, ya, tadi membangun gapura. Nah, ini saya sangat senang dengan beliau selalu mengaplikasikan dan menduplikasi apa yang kami lakukan. Kalau di Salatiga, Bapak Ibu datang ke Istana Merdeka, ya, karena kebetulan namanya Jalan Merdeka Selatan, jadi sama. Jadi kita pun juga punya Istana Merdeka juga, ya. Istana Merdeka yang Republik Indonesia ada di Jakarta, Istana Merdeka yang Nusantara ada di Salatiga. Jadi kita tuh sebetulnya udah mirip-mirip dengan sebuah negara Bapak sekalian ya. Maka tadi disampaikan 2015, ya sebenarnya dimulai 2014 waktu itu sudah mulai muncul nama Bahana Lintas Nusantara. Ya, sebelum Pak Jokowi 2018 mencanangkan ibu kota Nusantara. Jadi udah duluan kita Bapak sekalian. Kalau hari ini ya ada program MSG, makan siang gratis. Sementara di Istana Merdeka Nusantara, makan pagi siang malam gratis. Dan sudah dilakukan bertahun-tahun Bapak sekalian. Ya, jadi kalau sekarang program Presiden yang baru Pak Prabowo ya wajib kita dukung, makan siang gratis. Sementara di Istana Merdeka Salatiga, makan pagi, siang, malam, tengah malam, ya, dini hari, silakan ya, tanpa batas, beberapa kali. Kita akan dukung ya, ini sekalian saya sampaikan, ketika waktu Pilpres dulu kita dari berbagai golongan mungkin ya, tetapi ketika sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, apapun programnya, wajib kita dukung, karena Pak Prabowo adalah Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan presidennya partai, bukan ya. Apapun program beliau kita dukung. Dan Bapak sekalian, kabar baik juga, tanggal 23 kemarin beliau mendirikan perusahaan investasi, ini investasi pemerintah dengan nama Daya Anagata Nusantara. Ya, jadi sudah mirip dengan kita ya, sama-sama Nusantaranya. Ini lembaga investasi ya seperti Temasek. Temasek itu punya Singapura. Kalau Daya Anagata Nusantara itu seperti Temaseknya Indonesia. Ini beliau serius untuk tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi menggali potensi pendapatan dari sumber-sumber lain. Ya, seperti hanya kita ya, Dinasti Nusantara Group tidak pernah mengandalkan dan minta bantuan kepada kementerian atau APBN, tetapi kita belajar bagaimana kita bisa memberikan
sesuatu bagi bangsa dan negara ini. Kemudian banyak orang katakan gini, kira-kira Bapak nanti mau minta apa gitu. Jadi pertanyaan yang umum seperti itu. Bapak mau minta apa gitu pertanyaannya. Kemudian saya jawab, Bapak sekalian, kira-kira menurut kamu aku masih butuh apa? Justru saya tidak akan pernah meminta kepada bangsa dan negara ini. Tetapi kehadiran kami justru akan memberikan sesuatu bagi bangsa dan negara ini. Kemudian dikatakan, loh, Pak Niko kok beda dengan pengusaha lain? Kalau pengusaha lain, biasanya kalau memberikan sesuatu, minta hitung-hitungan. Ya, tetapi Nusantara harus beda. Jadi saya katakan, saya akan mendukung setiap calon, setiap pemimpin yang terpilih. Ya, justru kami akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Nah, ini harus beda posisinya. Jadi kita hadir harus ada pembeda dengan yang lain. Maka saya tidak pernah meminta bantuan, termasuk kemarin ketika kita punya produk pupuk untuk pertanian, ya. Tetapi ketika tim kita datang, ya, yang kemarin panen raya cabai di Temanggung, kita menjadi jawaban. Maka saya selalu perintahkan kepada semua manajemen, kamu harus turun lapangan dan mencari masalah. Jadi bedanya kalau ikut saya, bos sekalian, itu apa? Yang dicari harus masalah. Saya tidak membiarkan direksi saya pada duduk di kantor. Ya. Saya katakan apa? Kamu harus turun lapangan dan mencari masalah. Tetapi ketika sudah dapat masalah, kamu harus bisa menjadi jawaban atas masalah itu. Ya, harus bisa menjadi jawaban, harus bisa memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Jangan seperti yang lain ya, banyak orang mencari masalah tapi nambahin masalah. Itu di luar sana ya, untuk Dinasti Nusantara Group cari masalah dan kami harus menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Dan ketika pupuk kami sudah berhasil menyelesaikan banyak masalah tadi, ada yang tanya, Pak Niko pernah enggak disampaikan ke Kementerian Pertanian untuk supaya dibantu? Ya, ada yang tanya begitu. Saya katakan, Pak, saya tidak pernah berharap bantuan dari siapapun. Justru kami hadir untuk membantu para petani, membantu bangsa dan negara ini untuk swasembada pangan. Bukan minta bantuan, bos sekalian, tetapi bagaimana kita bisa membantu para petani, ya, untuk menuju swasembada pangan. Hari Selasa nanti saya harus berangkat ke Dubai lagi, ya, untuk menyelesaikan sebuah PT, ya, namanya Nusantara Sufa Foodstuff Trading, ya. Perusahaan kita yang di Dubai nanti akan membeli semua produk pertanian yang ada di Indonesia. Jadi nanti ekspornya nanti melalui jaringan punya kita sendiri, Dinasti Nusantara Group. Nanti yang beli pun, ya, yang beli pun ada perusahaan kita yang di luar negeri. Ya, jadi dari hulu sampai hilir, ya, petaninya kita dampingi, petaninya kita sejahterakan, hasil produknya kita beli, ya, kita kasih jaminan harganya pasti bagus, kemudian kita pasarkan di luar negeri. Nah, syukur nanti anggota juga mampu membeli produknya karena produknya premium. Kalau masyarakat di luar sana nggak mampu beli karena harganya tinggi, saya yakin nanti karena banyak anggota yang sudah berkelimpahan, nanti beli produk kita yang kelasnya premium. Semakin sehat karena semuanya organik dan kita akan ekspor, ya, untuk ke berbagai negara. Bapak yang saya cintai dan saya kasihi, perjalanan 5 tahun untuk 6 tahun, ya, untuk Solo Raya, 16 tahun untuk Dinasti Nusantara Group, bukan perjalanan yang singkat, tapi perjalanan panjang, tentunya penuh dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sana.
Dan apa yang saya ajarkan melalui kelas kehidupan, itu semua adalah rangkaian pelajaran-pelajaran yang kita dapat, ya, yang saya dapat ketika saya melakukan perjalanan membawa kapal besar, ya, dinasti Nusantara Group ini. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Eri, ya, sejarahnya, ya, dari satu perusahaan 2, 3, 4, 5, ya. Bahkan kemarin saya sempat hafal, ya, karena namanya, maka sering lupa ini, yang nangani ini apa namanya, gitu, jawabannya Nusantara gitu aja. Nah, kita sudah di kapal yang besar, ya, kapal yang indah, kapal yang memberi kepastian bahwa semua penumpangnya akan tiba di pelabuhan harapan. Pelabuhan yang indah, apapun yang menjadi kerinduan, keinginan panjenengan semuanya, pasti terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Karena kapal yang besar ini dinakodai, ya, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kepintarannya, tetapi semata-mata karena campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan para nahkoda yang sudah membersamai panjenengan semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Nanti kita akan lanjut masuk di kelas kehidupan. Artinya pelajaran-pelajaran yang selama ini sudah membentuk kami, sudah membersamai kami, dan kita praktekkan, kita aplikasikan. Karena pelajaran itu bukan hanya teori. Saya berharap nanti Bapak semuanya pulang dari sini jangan hanya apal teorinya, jangan hanya bilang kata Pak Niko, bukan, tapi saya sudah praktekkan apa yang Pak Niko ajarkan. Karena orang yang disebut takwa itu bukan yang apal teori, Bapak sekalian, ya. Karena selama ini pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah kita itu hanya pelajaran menghafal, tetapi tidak pelajaran praktek. Nah, maka khusus untuk kelas kehidupan di Dinasti Nusantara Group itu lebih banyak pelajaran praktek, bukan teori lagi. Oke, ya. Sebagai guru saya akan pindah ke kursi, ya. Tadi sebagai ketua, sekarang sebagai guru kehidupan saya akan pindah ke kursi.